Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi di sharing session. Biasanya kita ketemu di hari Jumat ya teman-teman, di akhir minggu, tapi hari ini kita ketemunya di awal minggu, hari Senin. Semoga semangatnya teman-teman nih lebih tinggi lagi ya, lebih semangat karena awal minggu. Oke nih, berhubung udah ada Pak Martua di sini, mungkin bisa kita sapa dulu ya Pak Martuanya. Selamat pagi Pak Martua. Selamat pagi Mbak Sinka. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat hari ini? Sehat, luar biasa. Pokoknya tetap semangat lah. Iya, semangat sekali ya Pak ya. Emang lihat Bapak nih auranya tuh saya jadi tambah semangat juga nih Pak. Teman-teman Bandung Barat juga kayaknya pada semangat semua ya pagi ini. Harus. Semangat. Duh, semangatnya ini sangat menggebu-gebu sekali ya. Senang deh Vinka jadinya moderator hari ini. Jadi hari ini kita temanya tentang akhlak ya Pak ya. Tapi kita ambil leadership, tentang leadership ya Pak. Tapi ada culture akhlaknya juga nih. Leadership amanah judulnya. Gimana Pak? Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita bisa perkenalan dulu nih untuk teman-teman tentang Bapak. Jadi boleh deh Bapak cerita dulu pengalaman dan riwayat hidup Bapak nih selama berkarir, apa aja, kayak gimana nih Pak. Biar teman-teman semakin dekat dan lebih kenal lagi. Oke, makasih Mbak Vinka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih rekan-rekan ya atas waktunya. Saya sengaja milih jam 10. Maksud saya supaya teman-teman leader SM itu TL, SM sudah selesai benahi pasukannya baru bisa mengikuti acara ini. Ya. Rekan-rekan, untuk perkenalan saya kira singkat saja ya. Saya bergabung di Telkom lulus kuliah tahun 88. Berarti berapa tahun yang lalu itu kira-kira ya? Udah banyak juga. 33 tahun yang lalu. Lulus kuliah, namanya masih insinyur, sekarang sudah tidak ada nama itu. Nah, pertama pekerja di bidang konstruksi di swasta. Yang berikutnya masuk ke Telkom tahun 90 September sampai tahun 96 Juni. 96 Juni saya sampai 2016 Juni. 2016 Juni saya bergabung dengan Telkom Akses sampai dengan hari ini. Berarti 5 tahun pas. 5 tahun 1 bulan ya. 5 tahun 1 bulan sudah di Telkom Akses. Teman-teman mungkin saya tidak usah cerita dari awal yang di Telkom Akses aja ya. Saya bergabung di Telkom Akses itu tahun 2016 sebagai GM konstruksi untuk KTI. Jadi tempat yang paling tantangannya banyak, terutama untuk konstruksi karena transportasi material, pengerahan sumber daya lainnya seperti tenaga kerja dan lain sebagainya cukup menyita pikiran karena tantangannya begitu besar ya. Masalah kendala transportasi, kendala dan lain-lain gitu ya. Itu saya sampai dengan 2018 atau akhir 2018 saya jadi GM restrukturisasi lah. TA saya menjadi GM untuk Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara serta Sulawesi Tengah. Tapi itu hanya 2 minggu. 2 minggu setelah itu saya mutasi ke Bandung 2019 Januari menjadi GM TA di BBS. Kira-kira seperti itu perkenalannya. Sudah menikah dengan 3 putri. Yang pertama sudah kerja di Data Optima Internasional, yaitu authorized dealer-nya Oracle di Indonesia. Yang kedua masih kuliah semester
sekarang semester ganjil apa genap ya? Pokoknya kira-kira targetnya dia setahun lagi deh lulus dari ITB. Yang ketiga atau yang bungsu tahun ini masuk di Poltekkes jurusan ilmu gizi. Ya, karena dekat dengan kantor Wahidin mungkin kampusnya. Jadi dia milih di Poltekkes saja gitu supaya dekat dengan kantor papanya. Mungkin kira-kira seperti itu perkenalan singkat dari saya, Mbak Vinka. Aduh, ini Bapak pengalamannya nih lumayan juga ya Pak ya. Di TA-nya berkarya dari 2016 sampai sekarang, tapi udah jadi bapak-bapak favorit di Bandung Barat nih Pak. Iya. Gimana nih Pak, ngomong-ngomong tentang leadership, leader amanah ini, Bapak udah siapin materinya ya Pak? Ada materinya. Iya. Saya Mungkin share kita sendiri atau Natsir? Oh, bisa saya share ya? Oke, biar saya share sendiri. bisa Pak, di-share, boleh. Sebentar ya. Ya, jadi jangan lupa nih untuk teman-teman, seperti biasa nanti akan ada hadiah link aja untuk 2 penanya terbaik. Jadi teman-teman bisa siapin pertanyaannya dan di drop ya pertanyaannya. Nanti kalau misalnya waktunya cukup banyak juga boleh kok mau yang nanya langsung. Jadi teman-teman siapin juga pertanyaannya dan ajakin juga teman-temannya untuk dengerin sharing session yang sekarang ya. Gimana Pak, udah siap materinya? Udah tampil ya? Udah Pak, udah muncul. Udah ya. Oke, makasih. Boleh Kita Bapak, mulai aja. mangga. Jadi secara outline-nya untuk materi pagi ini, nah memang agak saya saya buat slide-nya lumayan banyak karena saya lihat waktunya itu lumayan panjang juga gitu. Jadi sesuaikan dengan waktunya. Tapi gini, saya sih tidak terlalu mau nanti teoritas banget. Jadi teori-teorinya itu kita babat aja singkat. Saya lebih kepada nanti kita membahas yang praktikal dan tanya jawab gitu ya. Tapi ya teori juga perlu juga jawab. Oke, rekan-rekan. Peserta berapa orang ini Mbak Vinka? Ini sekarang pesertanya ada 100 Pak yang join. 100 lumayan banyak ya. Oke, teman-teman semua 100 orang itu saya kira berarti nanti kalau saya bagi linknya aja itu waduh nggak mampu saya kalau sampai 100 ya. Berarti hanya yang punya kualifikasi tertentu nanti saya akan kirim ke linknya aja gitu ya. Aduh, terima kasih Bapak. Tuh, jadi teman-teman siapin ya pertanyaannya, nanti akan ada tambahan link aja dari Bapak. Mangga Bapak boleh dilanjut? Oke, jadi pertama saya ambil dari quote saya sendiri aja dulu ya. Quote saya itu teman-teman, dan ini saya juga praktekkan dalam kehidupan saya ya teman-teman, yaitu don't stop learning because life doesn't stop teaching. Jadi artinya kita harus selalu belajar karena kehidupan ini tidak pernah berhenti untuk mengajarkan kita. Selalu terjadi ada perubahan-perubahan, selalu terjadi ada improvement, selalu terjadi ada alih dan evolusi, serta sometimes juga revolusi. Jadi kita harus selalu belajar itu. Jadi itu yang menjadi pedoman kita gitu. Jadi belajar itu tidak mengenal strata, tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin. Jadi semua kita harus menjadi pembelajar yang baik. Dan juga rekan-rekan kita harus yaitu hard and smart work. Jadi kita harus kerja keras dan juga harus kerja cerdas. Nah itu. Oke, outline kita sekarang ini saya pertama akan ngupas leadership dari sisi secara keilmuannya aja dulu. Baru nanti apa yang saya lakukan, apa yang menjadi dari pengalaman saya sendiri, begitu. Dan bagaimana menjadi skill-skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang good leader. Baru nanti kita masuk ke seperti sekarang kita tahu bahwa budaya ini pada hari Commanders Calls hari Jumat kemarin, Jumat pagi dari CEO kita sudah diputuskan bahwa budaya Telkom Akses juga mengikuti
budaya parentnya yaitu Telkom Group dan mengikuti juga budaya yang sudah diputuskan oleh Kementerian BUMN yaitu budaya akhlak, teman-teman. Jadi yang namanya digital itu menjadi kredo kita ataupun semacam penyemangat. Tapi kalau budayanya adalah budaya akhlak gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga kalau ditanya berikutnya Telkom Akses budayanya apa? Budayanya ya akhlak gitu ya. Oke, teman-teman, saya ingin sampaikan prestasinya Jawa Barat. Tanggal 30 Juli kemarin juga sudah ditetapkan oleh CEO kita yang baru, Pak KBU, Ketut Budi Utama, yaitu Jawa Barat menjadi the best NKU untuk triwulan 2 2021. Tepuk tangan dulu dong. Selamat ya teman-teman. Jadi Jawa Barat. Nah itu. Nah, kenapa bisa Jawa Barat? Karena memang areanya juga masuk dalam tiga-tiganya 10 besar. Yang pertama BBS di ranking 1 dengan skor 106,6, Citaka di ranking 2 105,76 dan Bandung di ranking 3 104,04. Jadi teman-teman ini menjadi satu milestone buat Jawa Barat ya, karena selama ini the best untuk NKU itu selalu atau lebih sering dipegang oleh Jakarta atau Jawa Timur, teman-teman. Sekarang bergeser ke Jawa Barat. Nah, ini tentu menjadi challenging tersendiri untuk BBS, Citaka, dan Bandung tentunya gitu. Apalagi BBS. BBS harus mempertahankan nomor 1, sesuatu yang sulit. Totalnya ini bukan 8 ya teman-teman ya. Area kita itu ada 29 kalau tidak salah ya. 29 atau 28. Gitu. Jadi jangan dikira nanti yang bertanding itu cuma 8 ini, tapi ada banyak. Gitu. Oke. Jadi itu tentu ini semua hasil kerja keras kita teman-teman. Mulai dari level teknisi, PTL, termasuk juga staf pendukung, tenaga-tenaga admin dan lain sebuahnya, TL, masuk SM, manajer, GM dan OSM. Jadi ini semua menjadi hasil kerja bersama. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kan begitu. Ini gimana yang menghilang? Ya. Jadi kepemimpinan itu atau leadership itu disebut oleh yang para penulis itu katanya bukan hanya ilmu mengelola orang. Kalau mengelola orang saja itu namanya manajemen. Nah itu. Tapi pemimpin itu harus berhasil dalam mencapai tujuan. Intinya di situ. Jadi pemimpin harus berhasil dalam mencapai tujuan. Nah, kita lihat Steve Jobs, tentu teman-teman semua kenal Steve Jobs ya. Katanya di situ manajemen is about persuading people to do things they don't want to do. While leadership is inspiring people to do things they never could. They never took they could. Jadi ada perbedaan. Jadi manajemen itu bagaimana mempengaruhi atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu hal. Mungkin ini yang disampaikan Steve Jobs ini agak kurang tepat menurut saya. Yang tidak ingin belum tentu, ada juga yang ingin, ada tidak ingin. Makanya saya katakan melakukan sesuatu hal yang memang menjadi goal. Nah, tapi kita lihat yang poin pentingnya di sini kepemimpinan. Kepemimpinan itu menginspirasi orang melakukan hal yang tidak pernah mereka duga dapat mereka lakukan. Jadi seorang pemimpin yang sukses itu adalah seorang pemimpin yang bisa membawa timnya di luar dari out of the box atau mencapai yang di luar ekspektasi daripada timnya gitu. Saya ingat pertama pada saat masuk di Bandung Barat Januari atau di BBS lah ya, di BBS Januari 2019 gitu.
kondisinya pada saat itu performansi kita termasuk bisa dikatakan di bawah. Kalau Sukabumi sudah bagus. Jadi yang menolong pada saat itu yang menolong ataupun membantu performansi BBS itu adalah Sukabumi, dan Bandung Barat sendiri jauh di bawah. Gitu. Sampai kalau saya tidak salah bulan Juni 2019 Retail Bandung Barat ya termasuk retailnya dan TA-nya itu kena bedah operasi pada saat itu dari Telkom Pusat ya. Jadi retail yang kena bedah operasi itu artinya retail yang memang performansinya sangat jelek gitu. Pada saat itu di Juni 2019. Karena pada saat itu juga memang Bandung Barat menjadi pilot project untuk IT tools untuk provisioning ya pada saat itu. Sehingga kondisi PS-nya juga sangat amburadul, sangat sedikit pada saat itu. Nah itu. Akan tetapi perlahan-lahan kita mencoba untuk memperbaiki sehingga di triwulan 4 2019 Bandung Barat sudah mulai memasuki 10 besar untuk nasional. Dan BBS pada saat itu selalu mendapat best setiap kita setiap TA melakukan rapim ya. Seandainya ada rapim dalam bulan-bulan ini, maka Jawa Barat akan banyak dapat duit ini. Pak Parianto mungkin minimal dapat 15 juta sebagai the best. Termasuk Bandung Barat juga sebagai the best NKU triwulan ya dapatnya 15 juta juga gitu ya. Jadi lumayan, tapi nggak tahu, mudah-mudahan juga PPKM segera berakhir sehingga kita ada rapim, paling tidak rapim online lah ya. Oke, berikutnya pemimpin katanya harus memiliki 3 landasan pola pikir, yaitu memiliki tujuan, memberdayakan kondisi yang ada, dan memiliki program kerja. Nah itu 3 itu. Jadi harus jelas tujuannya, nanti kita lihat nanti. Nah itu 3 landasannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang dimaksud dengan tujuan itu seperti apa? Nah, tujuannya itu harus smart, yaitu spesifik, measurable atau terukur. Jadi harus ada parameter pengukurannya, gitu. Tidak boleh kualitatif saja, harus kuantifisir juga. Terus juga harus disepakati. Kalau bagi kita itu kesepakatannya adalah yang disebut dengan RKAP tentunya, ataupun kontrak-kontrak manajemen lainnya, atau bahkan kontrak-kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja juga. Itu akan menjadi kesepakatan-kesepakatan yang akan kita tuju. Gitu. Berikutnya juga harus reasonable atau masuk akal dan berbatas waktu. Saya kira tujuan harus memiliki kondisi-kondisi seperti disebutkan tadi, smart tadi. Nah, yang berikutnya juga harus memberdayakan kondisi. Jadi kondisi yang ada harus diberdayakan. Gitu. Jangan berpikir untuk sesuatu yang belum dimiliki atau kondisinya itu belum dia miliki. Dia ingin melakukan sesuatu tapi selalu dengan pakai if. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik dia harus bisa empower ataupun memaksimalkan sumber daya yang sudah ada. Nah, oleh karena itu tidak boleh misalnya kita selalu menyalahkan eksternal gitu. Oh, atasannya kurang support misalnya begitu kan. Atau rekan kerja tidak bisa diajak kerjasama. Yang ketiga, bawahan susah diatur. Nah, ini kan sudah, kalau ada 3-3-nya ini udah Pak Bali ini. Karena itu semua sudah sekeliling menjadi salah gitu. Atasan kurang support, rekan kerja tidak bisa diajak kerjasama, bawahan susah diatur. Itu tidak boleh seperti itu. Kita harus memberdayakan kondisi yang ada gitu. Jadi kalau ada sesuatu ya harus dibalik.
atau diubah, oh berarti saya yang kurang baik dalam memberi penjelasan. Manakala tidak terjadi komunikasi yang baik dengan atasan. Dengan rekan kerja, kenapa tidak bisa koordinasi dengan baik? Berarti komunikasi juga harus diperbaiki. Interaksi harus diperbaiki dengan rekan kerja. Dan begitu juga dengan anak buah atau bawahan. Kenapa susah diatur? Apakah sayanya kurang tegas, sayanya kurang follow up, atau kurang mendalikan? Jadi harus selalu melihat kepada kondisi yang ada, melihat kepada diri sendiri juga, gitu teman-teman. Nah itu untuk memberdayakan kondisi. Nah ini, memiliki program kerja untuk mencapai tujuan. Jadi harus ada program kerja. Jadi tadi tujuan sudah ada, smart tadi tujuannya. Sekarang program kerja untuk mencapai tujuan itu. Target jelas harus lebih baik dari sebelumnya, harus lebih tinggi dari sebelumnya. Yang berikutnya teman-teman, nah ini. Katanya itu kita ngomong vulgar aja ya, supaya ingat, supaya gampang diingatnya. Hanya orang gila, katanya itu, yang ingin hasilnya dahsyat atau lebih baik, tapi caranya sama. Nah itu. Jadi kalau kita bercermin, ya kan apa yang ada dalam tubuh kita itu yang kelihatan. Sama dia. Nah, bagaimana supaya kita di cermin itu terlihat lain dari sebelumnya? Berarti harus ada yang dirubah. Gitu. Nah, sama. Bekerja juga seperti itu. Kalau kita ingin dapat yang lebih baik, maka cari cara-cara yang lebih efisien, efektif. Jadi itu landasan berpikirnya teman-teman. Nah, sekarang kita melihat, nah ini kalau ini kata-kata para ahli, ini bukan kata saya. Nanti kata saya di akhir nanti, simple kata saya, dari berdasarkan pengalaman. Tapi kita harus bereferensi dulu sesuai dengan pendapat para ilmuwan dan ahlinya. Apa skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang good leader? Kan begitu. Jangan good father ya, walaupun katanya leader as a father. Nah, gitu. Tapi good leader bukan good father. Nah, beda. Karena good father itu biasanya gangster. Beda. Jadi berbeda nanti kalau disebut jadi wah dia good father katanya. Konotasinya beda. Jadi good leader. Tapi leader as a father harus bisa seperti seorang ayah, seorang bapak. Oke, yang pertama yang paling penting seperti tadi kita katakan, komunikasi. Jadi dia harus mempunyai skill, keahlian dalam berkomunikasi. Nah itu. Nah, katanya ada 5 tips komunikasi yang efektif. Pertama, harus dilakukan secara kontinu. Maksudnya kontinu itu teratur gitu ya. Jangan hari ini disampaikan berkomunikasi lantas blank sampai dengan 2 minggu. Nah, itu tidak. Jadi ada sesuatu yang kontinu dalam komunikasi tersebut. Terus juga komunikasinya harus sederhana. Nggak usah pakai muter-muter. Dan harus to the point. Gitu. Yang berikutnya mendengar dan mendorong masukan. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya nomor 3 ini yang paling sulit biasanya dilakukan oleh leader, teman-teman. Nomor 3 ini paling sulit dilakukan leader. Leader itu kebanyakan ya, ini kebanyakan. Saya 33 tahun bekerja. Tapi yang menurut pengalaman saya, ini yang di Indonesia perlu kita ubah. Karena leader itu kebanyakan dia adalah bukan mendengarkan, tapi menginstruksikan lebih banyak. Nah, padahal ahlinya mengatakan bahwa yang efektif itu harus mendengarkan dan mendorong masukan. Gitu. Tapi ada juga betulnya itu, Tuhan sudah membuat kita 2 telinga ya, 1 mulut. Berarti katanya harus lebih banyak mendengar, berarti ya mungkin itu. Yang berikutnya, harus seorang leader itu dalam mengkomunikasikan harus pintar melakukan ilustrasi, gitu, supaya mudah dimengerti oleh pasukannya. Gitu. Jadi menyampaikan sesuatu itu berikan ilustrasi-ilustrasi, berikan logika, analogi-analogi. Gitu.
Yang terakhir katanya komunikasi itu harus tegas dan dengan tindakan. Gitu. Jadi ini skill yang paling penting atau yang katanya terpenting dari seorang pemimpin yang baik. Dari banyak. Ada banyak ini, bukan hanya komunikasi. Kita lihat yang berikutnya. Berintegritas. Nah, ini seorang penulis yang cukup terkenal itu, Lewis itu mengatakan, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Jadi, integritas itu harus dilakukan dengan benar. Bahkan tidak ada yang mengawasi atau melihat pun, gitu. Jadi, artinya integrity itu harus melekat pada diri seseorang agar dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi saya kira, nah, ini pemimpin ideal. Katanya jadilah role model yang baik. Harus menjadi teladan, itu artinya. Jadi jangan disuruh misalnya anak buah disiplin tapi dia tidak disiplin. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Jangan disuruh anak buah rajin belajar tapi dia tidak pernah belajar, tidak pernah mau belajar. Mau menang sendiri. Mentang-mentang dia atasan. Kan begitu kan, banyak yang begitu kan. Mentang-mentang atasan pengen menang sendiri. Seolah-olah paling pintar sendiri. Biar juga orang ada 20 kepala yang berpikir, yang mengutarakan hal yang sama, tapi dia tetap sesuai dengan pendapatnya sendiri. Itu tidak betul. Itu. Yang berikutnya katanya jadikan diri Anda pemimpin, bukan bos. Beda pemimpin dengan bos. Kalau bos itu memang dia instruksi. Pokoknya, itu pakai pokoknya, berarti itu bos. Kalau keluar kata-kata pokoknya, itu berarti bos itu. Itu. Jadi pemimpin yang baik jangan pakai seperti itu, jangan pokoknya. Tapi harus ada tadi, apa katanya, persuasif, kesepakatan, dan lain sebagainya tadi itu. Pandai mengelola emosi. Nah ini juga, saya kalau di Telkom zaman dulu ya, ini zaman dulu, sudah lama berlalu. Ini pemimpinnya banyak yang berangasan. Taunya marah saja. Pokoknya emosian. Gitu. Nah, itu mudah-mudahan. Tapi era-era sekarang ini sudah mulai ada perubahan. Sampai level direksinya juga begitu. Pokoknya marah saja, tidak tercapai marah. Dan sering keluar kata pokoknya. Itu. Nah, kata penulis ini, kata profesor ini, katanya kita harus pandai mengelola emosi. Asal keterampilan memimpin secara konsisten. Jadi pemimpin itu bukan dari lahir gitu. Bukan dari lahir pemimpin. Pemimpin itu dilatih, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu merasa bahwa ini sesuatu yang ini bukan saya berarti. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus belajar, kita harus melatih. Semua orang harus bisa jadi pemimpin. Tidak harus TL, tidak harus SM, tidak harus manajer, tidak harus GM. Semua. Everybody is a leader. Minimal memimpin diri sendiri. Kalau tidak memimpin keluarga, kalau dia masih belum keluarga berarti memimpin diri sendiri. Gitu. Apalagi sudah menyandang lagi ada jabatan di suatu organisasi, misalnya di TA sebagai leader, TL, sebagai SM, sebagai manajer, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu. Terus juga ini teman-teman, berani mengakui kesalahan. Kalau memang salah, tidak apa-apa akui. Sampaikan kepada pasukan. Sampaikan kepada anak buah yang terendah sekalipun. Sampaikan bahwa, sorry, saya ini salah. Tidak apa-apa. Karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang berikutnya katanya bertanggung jawab. Saya kira kalau bertanggung jawab, itu semua kita sudah tahu, tidak perlu. Jadi si Arnold Glasgow ini mengatakan, a good leader takes little more than deserve
of the blame and little less than his share of the credit. Jadi artinya begini, seorang pemimpin yang baik itu harus menanggung beban makian yang lebih besar daripada yang seharusnya dia terima, dan mendapatkan penghargaan lebih kecil daripada yang seharusnya dia terima, gitu. Jadi kalau blame atau apa bahasa ini, blame itu bahasa Indonesia makian lah gitu ya, atau komplain, bukan komplain ya, blaming gitu ya. Ya dia harus menerima lebih besar daripada yang seharusnya dia terima. Kira-kira seperti itu. Karena memang dia harus bertanggung jawab atas hasil tim, baik atau buruk. Yang berikutnya, pemimpin harus empati katanya. Nah, empati, jadi skill-skill yang bisa menguatkan melalui empati itu ada banyak di sini. Teman-teman lihat di figur ini ataupun di picture ini ya. Negosiasi, kolaborasi, creativity, feeling safe gitu. Jadi rasa aman, emotional connection. Tadinya terjadinya hubungan yang emosional, identify kebutuhan gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa melakukan ini, hal-hal tersebut. Bisa berkolaborasi, bisa bernegosiasi, bisa mengidentifikasi kebutuhan, bisa melakukan hubungan-hubungan emosional, harus menjadi pelindung, harus menggerakkan supaya terjadinya kreativitas. Nah itu. Rendah hati, berikutnya katanya rendah hati. Pemimpin itu harus rendah hati. Jadi Thomas Merton itu mengatakan, ini seorang pengusaha di Amerika gitu. Pride make us artificial and humility make us real. Berarti kebanggaan itu membuat kita artifisial atau semu. Dan rendah hati membuat kita menjadi nyata. Artinya apa? Ya, kita harus lebih memilih rendah hati daripada berbangga diri. Gitu. Jadi harus lebih rendah hati. Bukan tidak boleh bangga, tapi di depan harus rendah hati. Bangga adalah suatu perwujud nyataan rasa syukur dari upaya yang berhasil, boleh. Tapi di depan itu harus dibungkus oleh rendah hati dulu, teman-teman. Kalau bangga tidak dibungkus oleh rendah hati, itu namanya sombong. Nah, itu. Jadi jangan sombong. Kira-kira seperti itulah bahasa. Yang berikutnya tangguh atau resilience. Tangguh. Jadi pemimpin itu harus tangguh. Dia harus tampil di depan pada masa-masa sulit. Jadi tidak hanya di belakang terus gitu. Sudah ada tingkat kesulitan yang tinggi, dia tetap di belakang. Nah, itu tidak boleh. Pemimpin yang baik itu harus betul-betul mengayomi pasukan ketika masa-masa sulit. Oke, dan harus memberikan sikap positif dalam situasi apapun. Situasi tercapai target, tidak tercapai target, tetap harus memberikan sikap positif. Itu seorang pemimpin. Karena sikap negatif itu tidak ada sebenarnya keuntungannya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Yang berikutnya katanya itu pemimpin itu harus punya visi. Jadi Jack Welch mungkin teman-teman juga semua tahu ya. Jack Welch ini adalah pemimpinnya General Electric apa General Motor ya. Menurut dia, pemimpin bisnis yang baik menciptakan visi, mengartikulasikan visi, memiliki visi dengan penuh semangat, dan tanpa henti mendorongnya hingga selesai. Visinya apa? BBS harus jadi the best. Itu kita kumandangkan dari awal tahun 2020. Harus the best nasional. Karena DBS-nya Jabar sudah sering kita raih pada saat itu. Kita kumandangkan, walaupun posisi kita masih di posisi 10,
pada saat itu. Dan terjadi saat ini. Nah itu teman-teman. Jadi visinya harus jauh ke depan. Jangan cuman dekat-dekat upaya sedikit sudah dapat. Nah itu tidak puas itu. Jadi kalau kita punya visi harus jauh ke depan gitu. Tapi harus itu tadi katanya masuk akal juga. Ya. Oke, pemimpin juga harus menjadi seorang influencer atau bisa mengajak orang, mempengaruhi orang. Nah, itu. Nah, supaya bisa mengajak orang atau mempengaruhi orang bagaimana? Ada di situ disebut 7 poin. Mulai daripada sampaikan apa yang diinginkan, adanya hubungan emosional dengan pasukan, harus kita bisa menciptakan suasana bahwa semuanya terlihat, semuanya pihak penting. Jadi tidak ada yang setengah penting, tidak ada yang tidak penting. Tapi semua anggota tim adalah penting. Jadilah karismatik. Maksudnya itu pemimpinnya itu harus punya wibawa, ya. Bekerja menuju tujuan bersama, meminta saran dan masukan dari tim, dan bangun hubungan yang nyata dan langgeng. Nah, itu ada 7 supaya kita menjadi meningkatkan pengaruh, ya begitu. Nah ini diulangi lagi, positif. Jadi harus menciptakan situasi yang positif. Baik itu dalam kondisi situasi stres sekalipun dan tidak menguntungkan, kita harus bersikap positif. Yang berikutnya, pemimpin harus mendelegasikan. Nah itu. Jadi jangan bekerja sendiri. Nanti akan disebut orang menjadi one man show. Nah, akan begitu. Atau one man stop. Seperti itu nggak usah jadi pemimpin. Nah, pemimpin itu harus pintar dia mendelegasikan. Nah, di sini proses pendelegasian di sini ada dibuat di sini diagramnya, mulai daripada choose appropriate task katanya gitu. Tugas-tugas mana yang mau didelegasikan. Terus juga choose appropriate person. Siapa orang-orang yang mau kita beri tugas tersebut. Habis itu set clear objective and plans. Jadi setting tujuan yang jelas dan rencana yang jelas. Habis itu implement ataupun dilaksanakan. Setelah itu dimonitor dan berikutnya lakukan evaluasi ataupun review. Jadi itu berulang secara siklus. Ini hampir mirip dengan PDCA ini jadinya, teman-teman. Atau nanti ada juga yang mirip-mirip PDCA juga, namanya apa itu ya? Satu lagi itu, lupa saya. Dari Jepang itu. Kaizen atau apa, lupa. Nah itu. Jadi kira-kira seperti itu. Yang berikutnya, percaya diri. Jadi pemimpin itu harus percaya diri. Jangan sudah diberi keputusan atau sudah dibuat keputusan, tapi setengah-setengah, ragu-ragu, tidak boleh. Harus percaya diri. Dalam situasi apapun. Bahkan pada saat takut, harus tetap percaya diri. Nah itu. Nah, katanya dengan percaya diri kita akan dengan mudah mengelola situasi stres, teman-teman. Jadi saya juga cukup berharap sebenarnya percaya diri ini juga memang lebih kepada ini juga berdasarkan pengalaman. Setelah ditempa berkali-kali jatuh bangun, baru ilmu sudah cukup karena tadi belajar terus, maka akan terjadi percaya diri. Katanya pemimpin sejati adalah mereka yang tidak hanya berbicara tentang masalah, tapi menemukan solusi mereka sendiri tanpa rasa takut. Oke, itu berdasarkan ahli dari buku itu teman-teman, dari profesor, dari ahli leadership, gitu. Sekarang dari Martua, berdasarkan pengalaman saya ini teman-teman. Nah itu, dan berdasarkan apa yang saya lihat dari para senior saya, apa juga yang yang saya lakukan,
dan apa yang terbaik yang dilakukan oleh lingkungan saya selama saya bekerja. Leader itu kalau mau yang baik adalah ada 9. Kebetulan ini 9, kalau di orang Tionghoa 9 itu adalah hoki, Q namanya. Nah itu. Jadi kalau kita dapat 9 berarti kita sudah menjadi the best atau Q. Nah, pertama kenalin dan paham goal perusahaan. Ya, goalnya termasuk di situ revenue dan juga harus tahu cara mencapainya. Nah, yang berikutnya harus mengenal anak buah. Saling menghargai dan mampu mengarahkan. 3, harus tahu prioritas pekerjaan untuk memaksimalkan resource. Jadi seorang pemimpin itu dari sejumlah pekerjaan, dia harus melihat atau VLOOKUP terhadap resource yang ada, sehingga dia mampu membuat prioritas. Gitu. Dan menyampaikan ke anak buahnya, ini prioritas 1, 2, dan berikutnya kita. Yang 4, apalagi ini di TA sekarang, harus go to detail. Paham proses kerja. Kalau tidak akan terjadi hasil yang baik. Jadi go to detail. Serta lakukan pengawasan pengendalian. 5, mampu menyemangati. Berikan aura positif. Harus mampu menyemangati pasukan. Beri apresiasi atau reward. Yakinkan tim bahwa semua keringat pasti berbayar. Ini quote saya dari semenjak saya menjabat namanya Kasubdin. Kasubdin itu sekarang kepala subdinas saya dulu, Kasubdin Niaga. Berarti sekarang itu levelnya apa ya Kasubdin? Asman ya Asman. Jadi teman-teman harus percaya bahwa semua keringat kita itu pasti berbayar. Ini juga di teman-teman BBS saya kira ini bahasa ini sudah sangat familiar gitu. Let's say itu tidak berbayar hari ini, dia akan berbayar besok atau mungkin minggu depan atau mungkin bahkan tahun depan atau mungkin juga one day jauh di depan. Tapi percayalah, semua keringat pasti berbayar. Baik itu berbayar dalam konteks rupiah, dalam konteks apresiasi, dalam konteks bonding, kekerabatan dan lain sebagainya. Tapi semua keringat pasti berbayar. Dan jangan pernah menyerah, never give up. Teman-teman saya sampaikan, tidak ada ruginya kerja keras. Nomor 5 ini saya agak highlight ya, karena ini menjadi poin saya gitu, yang paling saya pahami di dalam bekerja dan memimpin teman-teman. Tidak ada ruginya kerja keras teman-teman. Kita bekerja keras dan kita tidak bekerja akan sama. Tidak ada untung maksudnya. Tidak ada untungnya. Tapi kalau kerja keras pasti tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kerja keras. Karena setelah kita istirahat juga, kita tidur, maka kekuatan yang baru akan diberi. Gitu. Sama juga, kita tidak kerja juga. Kekuatan yang baru, kita tidur, kekuatan yang baru diberi juga. Jadi sama saja. Padahal kalau kita tidak kerja keras, kadang-kadang pikiran bisa ngelari kemana-mana juga. Malah rugi jadinya. Kalau kita tidak bekerja, ataupun tidak bekerja dengan baik. Jadi, ayo kerja keras, tidak ada ruginya. Nah, itu teman-teman. 6, menghargai semua pasukan berjajaran. Hargai semuanya. Jangan kita, misalnya karena kita manajer atau GM sama staf atau teknisi tidak dihargai. Tidak boleh. Harus sama-sama menghargai. Saya sering mengatakan, bahkan bukan hanya di lingkungan organisasi kita sendiri,
bahkan sampai ke lingkungan organisasi parenting kita gitu. Telkom Group, saya katakan bahwa hari ini kita bisa terlihat lebih pintar dari mereka karena kita punya jabatan lebih tinggi. Dengar ya kata-kata saya, hari ini kita bisa terlihat lebih pintar, berarti belum tentu pintar, terlihat. Belum tentu lebih pintar, hanya terlihat lebih pintar. Karena kita punya jabatan. Gitu. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu coba encourage, bangkitkan, brainstorming, lakukan brainstorming dari semua jajaran. Dengar, hargai semua jajaran. Mungkin pemikiran-pemikiran mereka akan banyak lebih brilian. Silahkan. Mari kita grab semua. Mari kita kumpulkan semua. Nah itu. Yang nomor 7, cepat ambil keputusan dan tegas. Ambil keputusan dan tegas, jangan mencela-mencela ya. Tunjukkan bahwa Anda jadi pemimpin. Nah ini, dan pembela. Ya pembela itu berarti memikirkan karir pasukan. Jangan selalu mengatakan bahwa saya membela kamu, tapi karir pasukannya tidak ada yang dipikirkan. Kan repot urusannya. Karena terus terang saja di perusahaan itu orang berkarir. Gitu. Bukan hanya mengabdi, tapi mengabdi dan berkarir. Kan gitu. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin yang baik, kader-kadermu yang baik juga harus kamu pikirkan karirnya. Nah itu pemimpin yang baik. Tunjukkan antusiasme, semangat tinggi kepada tim. Gitu. Nah yang terakhir, yang nomor 9, teman-teman, harus memberi tantangan kepada diri sendiri. Nah, keluar dari zona nyaman. Bulan lalu saya katakan ke teman-teman, ini khusus untuk yang IOAN. Oke, di IOAN kita sudah selalu di atas 100%. Tantangan kita ke depan atau dalam waktu dekat ini apa? CX juga. Customer CX harus bisa kita raih hijau. Sekarang warnanya apa? Warnanya merah dan kuning. Mungkin merahnya juga sangat merah sekali, lebih merah dari warna baju Indihome kita. Artinya pencapaiannya masih jauh dari target. Walaupun itu bukan menjadi parameter kinerja unit kita gitu. Tapi karena kita berujung kepada customer, kepuasan pelanggan, ayo kita menuju ke parameter customer CX gitu. Kalau saya tidak salah itu Vicon saya terakhir dengan teman-teman asuransi itu. Gitu ya. Nah, jadi harus berani kita membuat tantangan kepada diri sendiri, keluar dari zona nyaman. Nah, itu dari saya, teman-teman. Kita lihat sekarang bagaimana yang dari Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir mengatakan kepemimpinan yang baik selalu dimulai dari akhlak. Nah, itu Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Ya, kita lihat sekarang akhlak itu apa? Ada di sana amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kita petik aja satu, yang amanah dulu. Kita mulai. Walaupun tidak mengatakan yang lainnya tidak dilakukan. Tapi coba kita mulai satu persatu. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ini sebenarnya sudah luas juga pengertiannya ini. Bagaimana kita memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Artinya tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada kita, itulah amanah kita. Nah, bagaimana kita melakukan itu dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan pemimpin yang amanah, saya kira, teman-teman. Dan ini, teman-teman, akan berlanjut nanti. Saya kira yang lainnya juga sebenarnya di dalam konteks kepemimpinan kita bahas tadi, ada di sana kompeten, kolaboratif, adaptif, loyal, harmonis, sudah juga ada tercakup. Tapi kenapa saya mengedepankan yang amanah ini? Karena memang menurut saya, ini yang menjadi lokomotif dari semua budaya akhlak ini. Oke, saya kira itu teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Nah ini, kalau BBS itu ada quote-nya, one team, one dream. Ini yang membuat quote ini teman-teman, bukan saya. Tapi saya sangat setuju dengan quote ini. Sehingga ini kita pakai setiap saat. Kita memang satu tim, satu mimpi.
Nah, supaya apa? Supaya resultantenya itu ke satu arah dan deras menuju sesuatu yang dicita-citakan. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Pak Martua. Ini materinya nih apa namanya Pak? Jelas sekali ya, sangat menginspirasi juga, bisa memberikan pandangan baru juga untuk teman-teman semua mengenai kepemimpinan ini sendiri nih Pak. Jadi seorang pemimpin itu tuh harus dilatih ya Pak ya. Jadi semua teman-teman di Bandung Barat, di Bandung maupun TA Jabar sekalian nih berkesempatan sekali nanti untuk menjadi pemimpin. Ya kita doakan ya, semoga teman-teman kerjanya lancar, bisa tercapai tuh, bisa segera menjadi pemimpin ya. Mungkin ini udah ada pertanyaan nih Pak yang masuk. Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, kita bisa jawab satu-satu dulu ya Pak ya, pertanyaan yang masuk mungkin. Ya, silakan dibacakan. Oke, boleh Pak. Ini pertama ada dari Teh Dias Arvia. Katanya gini, selamat pagi Pak, semoga Bapak sehat selalu. Izin bertanya, menurut Bapak gimana harus menyikapi atasan yang tidak bisa menerima masukan dari bawahan? Dan apakah Bapak pernah ada di posisi tidak percaya pada ide seorang bawahan karena dianggap kurang efektif, tapi ternyata idenya tersebut justru yang efektif dipakai? Gimana tuh Pak, tanggapan Bapak mengenai pertanyaan dari Tedia sendiri? Oke, makasih. Itu tadi dari Dias ya. Dias Pak. Ya. Jadi betul pada satu momen tertentu tidak semua masukan bisa memang diakomodir atau menjadi diterima. Walaupun tadi saya katakan bahwa kita harus mengeksplor masukan-masukan dari member tim gitu. Tapi kita harus melakukan evaluasi dari setiap masukan tersebut dan harus melakukan keputusan yang terbaik di antara masukan-masukan, dan bahkan tentu kita juga mempunyai pemimpin juga mempunyai belief tersendiri juga. Nah, ini yang harus di antara belief yang dimiliki pemimpin dengan belief yang dimiliki oleh tim, ini yang harus disamakan, disepahamkan bahasanya ya, disepahamkan gitu. Jadi bisa saja memang one day masukan daripada si member tim itu tidak menjadi keputusan, tapi bisa memang itu yang terbaik. Ternyata setelah diimplementasikan, apa yang diambil keputusan sebelumnya itu tidak sukses, rubah lagi, kan prosesnya PDCA ya, lakukan lagi dengan program lain yang sesuai dengan yang diusulkan oleh si member tim awalnya, malah sukses. Bisa terjadi seperti itu. Makanya disebut learning-nya itu, proses belajarnya itu tidak berhenti di satu titik gitu. Bisa terjadi. Itu tidak hanya di dalam skop kecil, bahkan di negara sendiri pun bisa terjadi seperti itu. Gitu. Dalam konteks bernegara, berperusahaan, bahkan berorganisasi yang paling kecil, katakanlah organisasi apa ya, RT, RW lah gitu ya, mungkin itu bisa terjadi. Tidak apa-apa. Nah, bagaimana supaya ide kita itu diserap? Nah, tentu pertama, kita harus mampu mengkomunikasikan ide itu dengan baik. Artinya clear, mudah dicerna oleh orang, mudah dicerna oleh member tim dan pemimpinnya. Itu pertama. Yang kedua juga tentu ada rujukan dan pembandingnya. Nah, itu. Ada rujukan dan pembanding. Yang ketiga juga ya logis. Gitu. Rujukan dan pembanding maksud saya data-data historis ya, teman-teman sudah tahu. Yang berikutnya juga logis. Jadi hal itu. Nah, harapan saya tentu kalau kita sudah menyampaikan dengan 3 kondisi tersebut,
member tim, yang lainnya paham, bahkan pemimpinnya juga paham, nah disitulah akan terjadi proses negosiasi ataupun proses evaluasi terhadap masukan tersebut. Saya kira seperti itu. Dan tidak perlu kita merasa kalah atau merasa merasa malu kalau misalnya masukan kita pada saat itu tidak diterima. Dan tidak perlu juga kita jumawa gitu ya. Pada saat tertentu ternyata masukan kita itu yang dilakukan kembali, tidak perlu. Nah, yang sering terjadi juga seperti itu. Nah, coba kemarin itu kalau masukan saya diterima, kan begitu. Nah, sehingga terjadi lagi konflik lagi. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi, padahal sebelumnya kenapa itu tidak dilakukan? Karena memang pada saat dia memberikan masukannya belum mencakup 3 hal tadi yang saya katakan. Belum clear, belum ada data pembanding atau rujukan, dan belum logis terhadap penyelesaian masalah. Sehingga pada itu belum diterima. Nah, next time, manakala itu sudah dilihat lebih clear lagi, dan berikutnya dibuat menjadi satu program atau keputusan, bisa-bisa saja terjadi. Saya kira itu. Ya, dia siap. Siap, Pak. Makasih. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih tadi ya pertanyaannya. Jadi tadi supaya idenya diterima harus diingat ya 3 tadi. Dan intinya kita juga harus believe, harus bisa percaya, baik itu atasan atau bawahannya harus bisa saling percaya sesuai dengan motto atau visinya dari Bandung Barat sendiri, one team one dream. Jadi harus saling percaya, harus saling mau memahami juga. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada dari Jack Pratama ya. Katanya gini Pak, selamat pagi Pak, izin bertanya, bagaimana cara seorang bawahan menghadapi pemikiran leader yang mau menang sendiri dan egois? Mangga Bapak, boleh ditanggapi. Jadi, apa tadi? Menghadapi pemimpin, saya yang terakhirnya oke, yang egois, tapi pertamanya yang menang sendiri katanya Pak. Oh, yang menang sendiri. Ya, jadi semua hidup itu memang ada tantangannya. Itulah challenging kepada Anda. Ya, challengingnya di situ. Oh, ternyata challenging saya saat ini mempunyai pemimpin yang seperti ini nih. Nah, gitu. Oke, kita cari titik masuknya lewat mana tuh si pemimpin itu biasanya. Kita harus pintar-pintar juga melihat pemimpin itu. Supaya dia tidak menang sendiri. Gitu. Memang banyak. Kan saya tadi udah katakan tadi. Pemimpin itu banyak yang pokoknya kan begitu kan. Pokoknya dia mau menang sendiri. Gitu. Nah, kita harus pintar-pintar menyeimbangkan. Jadi gini. Maksud saya begini. Kita juga tidak boleh lepas daripada suatu goal. Bahwa goal sudah yang mau kita tuju sudah ada. Gitu loh. Nah, terkadang member tim ataupun bawahan ataupun pasukan ini memberikan masukannya ataupun memberikan alternatif itu, tapi goalnya tidak tercapai. Akhirnya pemimpinnya menjadi mengambil keputusan semaunya saja gitu kan. Itu menang sendiri itu tadi. Gitu. Yang penting goalnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, pastikan dulu masukan kita itu dulu memang bisa untuk mencapai goal tersebut. Gitu loh. Bisa untuk mendukung goal tersebut. Resultante antara masukan kita dengan goal itu saling menguatkan gitu. Apa bahasanya resultante? Atau itu resultante? Ya pokoknya kalau ada di fisika itu kan maksudnya saling menguat. Hasilnya ke depan itu saling menguatkan gitu. Nah itu yakinkan bahwa itu akan memperkuat ataupun akan mempertegas keberhasilan untuk mencapai goal tersebut. Nah itu. Caranya seperti itu. Tapi yang pertama
harus cari dulu cara berkomunikasi yang baik dengan beliaunya seperti apa. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang berkomunikasi dengan pimpinan itu sudah sangat mudah. Kalau zaman dulu, zaman saya dulu staf ya. Kalau kami dulu nyebutnya bukan staf, tapi staf. Nah, zaman kami dulu staf, atau bahkan saya zaman sampai tingkat seperti saya katakan tadi asman ya, menemui seorang GM itu bukan hal yang mudah. Berkomunikasi dengan GM atau kakandatil dulu zamannya, kawitel dulu istilahnya. Kalau kawitel lah ya, kepala wilayah kawitel, ya sekarang GM witel. Itu bukan hal yang mudah. Antriannya bisa kita masuk daftar antrian, bisa tidak masuk. Jadi cara untuk berkomunikasi juga sangat sulit. Kalau kita telepon juga itu sangat tabu pada saat itu. Kalau telepon langsung pimpinan. Nah, kalau zaman sekarang sudah tidak. Banyak fasilitas untuk bisa menghubungi langsung. Saya kira juga kalau pimpinan-pimpinan sekarang juga ditelepon langsung juga tidak masalah juga saya kira. Kalau pimpinannya ditelepon sekarang ini untuk kita memberi masukan, dia marah-marah, berarti pimpinannya itu yang harus di-downgrade itu, tidak cocok jadi pimpinan itu. Bukan salahnya si anak buah lagi itu, udah salahnya pimpinan. Jadi silahkan gunakan channel-channel yang ada untuk berkomunikasi tersebut. Gitu. Saya kira kalau dia seorang pimpinan yang baik, dia harus bersyukur. Gitu. Makanya ini kepada teman-teman ini yang sekarang pemimpin di level apapun, Anda itu kan muda, ke depan akan pasti menuju yang lebih tinggi. Anda jangan menjadi pemimpin yang tidak suka dengan masukan. Malah kita harus berbangga, berterima kasih terhadap masukan. Karena itu buah pikirannya orang yang disumbangkan kepada kita untuk bisa memperkuat diri kita sendiri. Nah itu. Jadi itu, pesan saya kepada teman-teman, kepada adik-adik semua, kayaknya nggak ada yang lebih tua dari saya kan, ini kan? Jangan pula nanti saya bilang adik-adik, tiba-tiba ada yang lebih tua dari saya di sini. Tidak ada ya? Atau Pak Edi ikut nggak? Pak Edi Rahman tidak ikut ya, di daftar ya, Mbak Vinka? Enggak, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada, karena setahu saya hanya seputaran itu yang paling tua dari saya kan gitu. Jadi, yang ingin saya sampaikan adik-adik sekalian, kalau mau jadi pemimpin, Anda justru harus berterima kasih terhadap masukan yang diberikan oleh member tim Anda. Nah, itu. Karena dia sudah mengeluarkan pikiran dan energi untuk memberikan itu kepada Anda. Jadi jangan Anda remehkan apalagi dilecehkan. Tidak boleh. Itu membuat Anda menjadi seorang pemimpin yang tidak akan berhasil. Saya pastikan itu. Nah, kira-kira begitu ya. Enggak. Terima kasih Bapak. Untuk Mas Jack tadi sudah dijawab ya sama Bapak. Intinya mungkin kita harus pandai berkomunikasi. Karena komunikasi itu mungkin kuncinya ya. Terus pinter-pinter juga baca situasi dan suasana hati atasan kita gitu. Untuk next pertanyaan nih Pak, ada dari Suci. Katanya pagi Bapak barusan sudah disampaikan materi Bapak bagaimana menjadi good leader. Tapi maaf tidak semua leader memiliki kriteria yang disampaikan. Pasti ada kekurangannya. Pertanyaannya bagaimana menjadi tim atau bawahan yang disenangi menjadi atasan dengan kekurangan kita dan dengan sifat atasan yang kurang baik. Katanya gitu Pak. Ini Mbak Suci ini cukup menarik ya. Apakah pengalaman pribadi atau gimana? Mungkin kita bisa panggil ya Pak Mbak Sucinya. Nah, coba dulu, kira-kira seperti apa ini maksudnya? Mungkin bisa langsung diverbalkan aja, Mbak Suci. Suci ini maksudnya kan, Suci. Suci Bengawan ini. Halo, pagi Mbak Coba dulu. Ini tadi lagi ngetik ke enter, Pak. Jadi kayak gitu kalimatnya. Mangga Mbak Suci, boleh ditanyakan langsung ke Bapaknya ya. Ya, boleh Pak. Izin ya Pak bertanya. Mungkin silakan. contohnya bagaimana menjadi bawahan yang disenangi atasan gitu Pak. Mungkin kan atasannya ada yang suka marah-marah atau suka gimana. Apakah kita harus selalu menuruti walaupun itu menurut kita salah atau bagaimana gitu. Agar kita disenangi dengan kekurangan atasan tersebut begitu Pak.
Oke. Ya, pengalaman. Saya menunjukkan kita tidak perlu harus menjadi orang yang manis. Beda ya orang yang manis dengan orang yang baik. Yang disampaikan tadi Suci, kita menuruti semua keinginannya, kalau kita itu namanya orang manis itu. Jadi menjadi manusia kita juga harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Jadi tidak harus mengikuti seluruh kemauannya, gitu. Jadi kita juga harus bisa memberi apa namanya ya, memberi argumentasi, gitu. Nah ini pengalaman saya ini, pengalaman saya pribadi terjadi sekitar tahun ya mungkin sekitar tahun 2009 atau 2010 sekitar itulah. 9 kali ya 2009. 2009 ya. Saya punya seorang pimpinan yang sangat suka melakukan cheating. Supaya performansinya itu bagus. Jadi data-data ya cheating lah itu ya. Teman-teman ngerti semua lah cheating. Pada saat itu juga kan dashboard tidak secanggih yang sekarang tahun itu. Tahun itu masih bisa dimain-mainin lah sampai source data. Masih bisa. Yang penting kita dekat dengan si pemilik source datanya kan begitu. Nah untuk dekat dengan pemilik source datanya tentu ada cara juga. Akhirnya melakukan cheating. Kalau saya tidak salah saya ikuti itu 2 bulan. Bulan ketiga hati kecil saya sudah tidak terima. Gitu. Saya komunikasikan langsung dengan beliaunya pertama bahwa pada saat itu saya masih katakan, pada saat itu saya kalau saya tidak salah manajer customer care. Saya sampaikan, Pak, saya sebagai manajer customer care, kok sepertinya fungsi saya tidak seperti yang ada di job desk. 2 bulan ini saya melihat saya tidak menghadapi keluhan pelanggan ataupun menghadapi pelanggan, tapi malah melakukan smoothing terhadap data-data saja. Gitu. Beliaunya marah jelas. Dia marah. Dia bilang, ya kita datanya harus tetap di smoothing supaya kita tetap menjadi masuk 3 besar, kira-kira seperti itulah pada saat itu. Saya bilang, saya akan melakukan perbaikan di sisi saya supaya kita bisa 3 besar dengan program begini-begini. Tapi kalau seperti yang kemarin-kemarin, saya tidak mampu lagi, Pak. Saya sampaikan seperti itu. Saya memang harus ada pilihan pada saat itu. Pilihannya pada saat itu memang tidak disenangi. Dan bahkan saya digelari pada saat itu tukang melawan. Karena sebegitu pimpinan itu berganti, masuk kepada pimpinan yang baru, dipesankan kepada yang pimpinan yang baru itu bahwa mertua itu tukang melawan. Gitu. Nah saya taunya apa? Saya taunya setelah dengan pimpinan yang baru, berjalan 2-3 bulan dengan pimpinan yang baru, kebetulan kita satu visi, satu pemahaman bahwa cheating tidak boleh terjadi. Setelah 3 bulan, pada saat itu kita makan bersama di Denpasar itu saya ingat, beliau mengatakan apa? Bang Martua apa? Saya bilang, kok saya waktu sertijab itu dititipin seperti ini ya, tapi setelah jalan 3 bulan dengan abang itu, kok sama sekali tidak seperti itu. Jadi artinya begini, yang ingin saya ceritakan, perbuatan baik yang kita lakukan, one day pasti berhasil. Itu aja. Jadi jangan pernah merasa kita itu sendiri, tidak. Jadi kalau sudah tidak ada, kalau ada yang tidak sesuai ya sampaikan, argumentasikan, berikan data-data pendukung, argumentasikan bahwa oke, kita akan menuju sini tapi caranya jangan begini karena cara ini tidak bagus. Tapi cara-cara yang bagus itu seperti ini kita akan lakukan. Kalau sekarang kita belum mampu, kita akan improve. Pak, di sisi mana? Ayo, nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus punya apa namanya? Harus punya pendirian. Harus punya pendirian.
Nggak apa-apa. Hari ini kita kalah, nggak apa-apa. Pasti ada yang memenangkan kita one day. Kira-kira seperti itu. Percaya dengan itu. Atau gini, kalau saya dulu berpikir begini juga, tambahannya. It's okay. Anda tidak senang dengan saya hari ini, tapi Anda paling berapa lama lagi sih di sini? Kira-kira begitu. Untuk untuk meningkatkan ini kita, kepercayaan diri kita terhadap apa yang kita yakini tersebut. Kalau memang itu yang benar. Kira-kira seperti itu ya, Ci ya. Gitu. Jadi jangan takut kalah 1 langkah. Nggak apa-apa, kalah 1 langkah. Nanti ada yang membantumu 2-3 langkah ke depan lagi tuh. Gitu. Invisible hand bekerja kok. Gitu ya. Ya Pak. Siap Pak, makasih ya Pak sharingnya sama masukannya Pak. Ya. Iya. Makasih Mbak Terima kasih Mbak Vinta. Suci. Sama-sama. Makasih kembali. Jadi kita harus percaya diri ya Pak, intinya ya Pak. Ya. Iya. Ngomong-ngomong percaya diri nih Pak, ada juga yang nanya dari Mas Saipudin. Katanya, saya mau bertanya Pak, definisi untuk menjadi seorang pemimpin itu apakah harus selalu pintar dan cerdas? Terus disambungin sama pertanyaan dari Mas Ivan Nurul Fajri, katanya, minta tipsnya dong Pak untuk selalu percaya diri. Nah, gimana tuh Pak? Pintar dan cerdas ini sebenarnya. Ya memang harus pintar menjadi pemimpin. Tapi jangan salah. Semua orang bisa pintar. Semua orang bisa pintar. Yang penting belajar. Kan saya katakan tadi, belajar setiap hari. Gitu loh. Pemimpin juga kan bukan bakat, bukan dilahirkan, bukan, tapi dilatih. Anda belajar dan berlatih, maka akan jadi pintar. Jadi gitu. Jadi, tapi ya sungguh-sungguh gitu loh. Sungguh-sungguh. Harus belajar memang. Belajar pintar. Kan begitu. Kalau tidak pintar ya nanti dibodohi anak buah dong. Gitu. Jadi harus pintar. Tapi saya ambil contoh ya. Semua orang kenal Jack Ma ya. Jack Ma. Semua orang kenal Jack Ma. Nanti coba lihat biografinya beliau. Beliau itu kan tadinya seorang guru. Gitu ya. Orang yang tidak mengerti IT sama sekali. Tidak pernah nyentuh komputer sama sekali. Gitu. Suatu waktu dia diajak oleh temannya berpikir, saya akan mendirikan perusahaan IT katanya. Bayangkan. Dan dia belajar. Dan kita tahu sekarang dia sukses. Bahkan kalau seandainya pemerintah Cina 2 tahun ini tidak menghambat perjalanan dia, mungkin dia akan Alibabanya terbesar. Kebetulan aja kurang bagus nasibnya 2 tahun ini, ya satu tahun ke belakang inilah gitu dia, karena dia memprotes keras tentang birokrasi keuangan pemerintah Cina kan begitu, sehingga dia dilakukan penghambatan gitu. Nah, itu aja bandingannya. Dan banyak orang-orang yang seperti itu. Gitu loh. Yang lebih ngeri lagi, yang lebih sadis lagi gitu ya. Saya lupa namanya. Tapi ada motivator yang tidak punya kaki, tidak punya tangan orangnya itu. Pernah ya lihat ya? Kalau nggak salah itu pernah ditayangkan Pak Parianto waktu kita RM-nya. Oh sorry teman-teman, sebagian tidak ikut RM-nya. Jadi nanti coba lihat itu di YouTube, ada itu motivator yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Bayangkan seseorang yang tidak punya tangan dan punya kaki, tidak punya kaki, tapi bisa menjadi seorang motivator yang bisa menginspirasi orang untuk menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, bagaimana memotivasi. Dan dia memang sukses sekarang, karena dia pembicara termahal juga sekarang ini kan gitu. Nah itu, bayangkan teman-teman tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Saya lupa namanya gitu. Nah itu, jadi maksud saya begini teman-teman, belajarlah, latihlah diri Anda. Bisa ya pasti. Yang berhasil itu bukan yang IQ-nya tinggi. Bukan. Yang berhasil itu adalah orang yang rajin belajar dan mau berlatih. Nah,
Nah, gitu. Kalau semuanya IQ tinggi nanti, waduh, susah kita cari cari gennya nanti. Kita kan tidak tahu gennya siapa. Misalnya mau cari istri supaya nanti IQ-nya tinggi anak saya, gennya lewat mana nih? Ya susah juga kita kan, nggak bisa. Jadi ini pintar itu bukan juga dilahirkan dari lahir, bukan juga IQ yang membuat orang pintar, tidak juga, tapi berlatih teman-teman. Kepemimpinan juga bukan sama dengan disebut bahwa kita karena IQ tinggi, tidak ada hubungannya. Tadi kan kalau lihat tadi ada 11 tadi itu ya, skill untuk menjadi pemimpin yang baik itu semuanya adalah berdasarkan latihan dan hati, kan begitu. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bersikap bahwa kita harus tampil sebagai yang mampu bertanggung jawab, mampu menjadi pemberi aura positif di setiap situasi, akan begitu teman-teman. Memang ada di situ harus mampu membuat program dibuat ya harus tahu memang pekerjaannya, harus tahu cara-cara melakukannya. Kira-kira seperti jadi itu menjadi pemimpin itu paduan daripada pintar dan latihan-latihan itu tadi. Saya kira itu. Jadi tidak usah kecil hati. Waduh, saya berarti harus cerdas dulu baru bisa jadi pemimpin. Tidak. Latih aja diri Anda. Latih aja. Belajar. Gitu loh. Unik. Yang kedua tadi apa? Yang keduanya tips untuk selalu bisa percaya diri, Pak, katanya, Pak. Menurut Pak Martuan nih, tipsnya gimana, Pak? Memang kalau percaya diri memang harus dibarengi dengan jam terbang. Nah, itu. Jadi jam terbang akan membuat kita lebih piawai. Kenapa? Karena kita sudah melampaui banyak situasi, banyak kondisi. Sometimes juga mungkin di situ ada kegagalan yang kita bangkit dan berhasil. Atau bisa jadi kegagalan, kita bangkit, gagal lagi, kita bangkit, gagal lagi, kita bangkit, berhasil. Bisa saja. Sehingga pengalaman-pengalaman itulah yang bertumbuh di dalam diri kita. Maka kita akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Terus juga kita sudah mengisi memang, diri kita sudah isi. Bukan diisi dengan makanan maksudnya, tapi diisi dengan skill tadi, ilmu gitu loh. Sudah diisi. Karena kita punya isi, maka kita akan percaya diri. Kita punya argumentasi gitu. Misalnya saya ambil contoh. Bagaimana kita untuk mendapatkan misalnya KPI EOIN yang bagus pada saat gamas banyak. Nah, kan gitu kan. Mendapatkan KPI EOIN yang bagus pada saat gamas banyak. Nah, coba. Kan kalau gamas banyak berarti Q-nya tinggi nanti. TTR-nya susah mencapai kan gitu kan. Sementara itu bagian daripada KPI EOIN. Gimana ceritanya dia? Kan nah. Bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Bisa juga. Carilah cara-cara. Kira-kira di antara KPI di EOIN itu apalagi yang ada? Oh, ternyata di situ ada juga yang lain. Ada di situ Asgar, ada di situ unspec, ada di situ validasi. Yang tidak terpengaruh sama gamas itu maksimalkan dia 110% supaya dapat angka maksimal dari sana. Yang lain-lain itu coba cek lagi TTR. TTR mana yang bisa kita bidik ini supaya lebih besar? Kan TTR ada 3, TTR HPC, TTR 3 jam, TTR 12 jam. Bobotnya paling besar TTR HPC. Gitu. Bidik lagi itu HPC. Upayakan semaksimal mungkin dalam situasi gamas pun itu jangan sampai lebih dari 3 jam selesai. Caranya bagaimana di gamas itu? Mainkan temporer. Kenapa notebook bisa kita temporerkan? Iya kan? Berarti kalau gamas juga HPC-nya temporerkan dulu sementara. Karena HPC juga tidak banyak. Paling juga dalam satu sektor cuma 2 sehari. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus tahu mencari celah-celah seperti itu. Nah, tahunya itu dari mana? Ya memang belajar dulu.
supaya tahu itu. Setelah tahu itu, belajar, kita percaya diri. Oke, walaupun dalam kondisi seperti ini saya akan tetap survive. Apapun yang terjadi saya harus survive. Nah, kan begitu. Kecuali kalau bom meledak, bom atom, ya itu kita nyerah, give up lah itu ya. Nah, tapi harus bangkit juga setelah itu. Nah itu, jadi memang untuk percaya diri itu pertama harus melihat apa-apa saja variabel atau parameter yang mempengaruhi tujuan atau goal. Yang kedua, lihat prioritasnya. Pelajari dengan baik. Maka Anda akan tampil dengan percaya diri untuk menemukan solusinya. Isi diri Anda berdasarkan pengalaman-pengalaman. Makanya ada lesson learn istilahnya. Lesson learn itu teman-teman, itu harus teman-teman jadikan menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam katalog lah gitu ya. Apa itu namanya? Perpustakaan itu. Perpustakaan hidup itu lesson learn. Jadi berdasarkan lesson learn yang sudah kita solusikan, itu akan menimbulkan percaya diri juga buat kita. Saya kira itu ya. Jack, Iya. Jack tadi ini yang nanya ya. Iya Pak, terima kasih itu sudah menjawab ya tadi ya pertanyaannya Mas ya. Jadi intinya kita harus punya tekad ya Pak, intinya kita harus punya tekad untuk mau belajar, terus harus mau upgrade skill, karena seiring waktu kepercayaan diri itu akan muncul dari pengalaman dan dari apa yang kita pelajari. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya, ini bukan pertanyaan nih, kayaknya Pak Rizka Aulia nih sambil curhat, katanya gini Pak, Pak mertua yang baik hati, apakah seorang leader harus bisa marah-marah, walaupun saya pribadi selama 2 tahun di bawah kepemimpinan Bapak, merasa belum pernah dimarahi, di sisi lain yang suka marah-marah bisa sukses juga, atau kapan seorang leader boleh marah-marah, karena marah itu juga bentuk kasih sayang. Aduh, ini Pak Rizka nih curahan hati selama di bawah pimpinan Pak Martua. Mungkin kita bisa panggil Pak Rizkanya ya Pak. Selamat pagi Pak Rizka. Ya, bisa supaya terlihat teman-teman dulu ininya wajahnya Pak Rizka dulu. Iya. Pagi Pak. Ya. Ya. Bangga Pak Rizka. Makasih Mbak Vinka. Tadi sesuai dengan pertanyaan sebetulnya Pak. Jadi ya. Ada beberapa leader tadi menurut cerita Bapak yang dengan marah-marah juga bisa sukses. Walaupun itu sudah bukan zamannya lah ya. Tapi kalau saya lihat ya ada beberapa yang saat ini juga masih gitu. Dan yang marah-marah juga masih bisa sukses gitu. Atau memang marah-marah itu kapan sih seorang leader boleh marah gitu. Katanya tadi ya, marah itu juga akan bentuk kasih sayang gitu. Terutama kalau orang tua kita ya, mama itu marah karena sayang sama kamu gitu. Dan seterusnya lah gitu. Ya walaupun ya tadi saya di bawah kepemimpinan Bapak yang nggak pernah merasa belum pernah dimarahi sih. Gitu. Makasih Pak Martua. Ya, makasih ya. Jadi makanya tadi kan ada saya katakan harus kenal pasukannya. Kita harus mengenal pasukan kita. Siapa yang pantas, siapa yang memang tipikalnya dimarahi untuk maju. Siapa yang tidak perlu dimarahi. Harus tahu. Apa yang diungkapkan Pak Rizka ini saya jadi teringat dengan salah seorang staf saya waktu saya perpisahan di Makassar. Namanya Giswa, sekarang dia kalau tidak salah, bukan tidak salah, memang sekarang manajer konstruksi di Sulut, Tenggo, TA juga. Jadi dia katakan begini, selama saya dipimpin Bapak pada saat perpisahan ini, saya 3 tahun tidak pernah dimarahi. Walaupun saya tahu saya ada momen yang pantas untuk dimarahi.
Tapi ada teman saya yang tidak habis bulan, pasti dapat kena marah dari bapak, katanya begitu. Sama Pak Rizka. Di mana-mana seperti itu, kalau kita sudah mengenal pasukan kita, tim kita, maka kita akan tahu mana sih yang untuk dia bisa improve dengan cara softly, cara sedang-sedang saja, atau dengan cara hardly. Nah, itu harus kita tahu. Makanya karakter orangnya harus kita tahu, karakter daripada anak buah kita. Gitu. Secara overall memang marah itu penting pada saatnya, kan begitu. Jangan juga marah tidak pada saatnya, tidak akan penting itu. Nah, pada saatnya ada memang. Tapi kalau memang ada tidak ada saat yang mengharuskan kita marah, kenapa juga harus marah? Kan marah itu kan energi. Kenapa kita harus mengeluarkan energi yang besar? Karena energi yang besar itu marah itu. Untuk sesuatu yang kita tahu tanpa keluar energi besar juga kita sudah bisa men-jack up ataupun mengimprove ataupun meningkatkan dari apa yang kita harapkan, kan begitu kira-kira. Nah, jadi itu pertama tadi ya kita harus mengenal karakter masing-masing anak buah kita. Ada yang memang harus ada softly, ada hardly, ada rarely lah, sedang-sedang saja, kan itu ada itu. Ada juga anak buah, nah ini jangan salah. Ada juga anak buah, kalau kita marahi justru tidak produktif. Itu tadi yang saya sampaikan, itu anak buah saya yang di Makassar itu, yang manajer konstruksi itu. Gitu. Karena kalau kita marahi hari ini, besok dia sakit. Gitu. Benar. Jadi tidak produktif gitu. Dan dia tidak membuat-buat itu. Itu memang karakteristiknya dia. Marah hari ini, besok dia sakit. Dan itu sudah 2 kali kejadian, saya tahu. Saya kan rekod juga itu. Oh, kalau begitu sama dia ini tidak boleh lagi marah. Kan begitu. Daripada saya marah hari ini, besok dia tidak masuk. Kan begitu. Jadi itu tadi pengenalan terhadap karakter masing-masing member tim. Nah, itu pertama. Yang kedua juga kita harus melihat suasana. Marah adalah energi yang besar, gitu ya. Nah, marah perlu, energi besar perlu keluar pada saat memang kondisi berharap seperti itu. Tapi kalau kondisi tidak berharap seperti itu, tidak usah keluarkan energi besar. Untuk apa kita, untuk katanya itu membunuh satu nyamuk dengan sapu lidi, satu apa namanya itu, satu apa itu istilahnya? Atau bahasa lainnya gini, mematahkan sapu lidi, mematahkan lidi dengan parang, akan kira-kira seperti itu. Kan tidak mubazir juga gitu. Jadi itu, jadi harus kita pilih gitu. Nah, sekarang pemimpin yang sukses ada yang marah-marah, ada juga yang tidak marah-marah, ada juga. Betul seperti itu. Saya juga tidak memastikan mana yang paling baik di antara itu. Yang saya tampilkan pertama adalah pendapat para ahli, profesor, dan ahli manajemen, ahli leadership yang saya petik dari berbagai artikel. Yang berikutnya yang saya tampilkan adalah by saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya sekian puluh tahun. Ya itulah intinya. Apakah di situ ada kita harus marah? Saya kira tidak ada, gitu. Tidak harus marah, tapi ada suatu situasi yang perlu kita marah, boleh saja. Kira-kira begitu ya Pak Rizka ya. Perkara mereka berhasil dengan marahnya ya itu. Kasih Pak. Anulah, rezeki mereka lah itu. Iya, Ya, makasih, sudah Pak terjawab Martua, Mbak ya. Vinka. Iya, terima kasih kembali Pak Rizka. Jadi emosi itu bisa dilatih ya mungkin ya Pak ya. Jadi kalau misalnya bisa disampaikan tanpa marah-marah ya lebih baik tidak disampaikan dengan marah-marah. Bisa dikenal juga karakter anak buahnya dan suasananya juga ya Pak. Oke, Ya, mungkin ini karena gini ya, saya tambah sedikit. Marah itu cenderung menjadi merendahkan orang. Cenderung ya, saya tidak mengatakan bahwa dengan marah
akan merendahkan orang. Tapi marah itu cenderung merendahkan orang. Nah, oleh karena itu kita harus kendalikan. Jangan sampailah. Saya paling tidak berkenan kalau member tim saya itu direndahkan oleh siapapun. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pengendalian diri itu tetap perlu ya. Boleh marah tapi jangan sampai merendahkan orang. Nah itu. Kalau sampai merendahkan itu namanya kurang ajar, bukan marah lagi gitu. Oke, silakan lanjut. Iya Pak, tadi sesuai dengan materi Bapak juga tadi sih tentang skill penting yang dibutuhkan untuk menjadi seorang leader kan tadi ada empati juga ya Pak. Jadi mungkin sebelum kita marah bisa kita latih juga tuh empati kita di situ. Bayangin kalau misalnya kita dimarahin nanti rasanya gimana ya Pak. Jadi sebelum marah mungkin bisa cobain dulu tuh rasa empatinya. Kalau misalnya kita nanti dimarahin, kita akan kayak gimana. Nanti orang yang kita marahin apakah akan sedih seperti itu juga atau tidak. Oke nih Pak, banyak banget Pak yang nanya sama Bapak. Pertanyaannya pun menarik-menarik semuanya. Tapi mungkin karena kita terbatas waktu nih Pak. Jadi kita akan pilih salah satu pertanyaan terakhir yang paling menarik nih Pak. Vinka coba bantu pilih ya Pak. Di sini ada pertanyaan dari Teh Asni. Katanya bagaimana seorang pemimpin mengenali dirinya sendiri? Justifikasi apa yang menentukan bahwa kita sudah mampu menjadi pemimpin yang baik? Thank you juga Teh Asni. Mungkin kita bisa panggil Teh Asninya langsung ya Pak. Selamat pagi Teh Asni. Boleh. Pagi. Boleh Teh Asni, mangga. Ya, makasih waktunya Vinka. Itu tadi pertanyaan Asni buat Pak Martua ya. Sesungguhnya nih Pak, saya sedikit ya adore ya sama Bapak gitu. Ya kagum sih melihat pembawaan Bapak dalam lead BBS gitu. Sometimes juga kepikiran, oh aku bercita-cita kayaknya harus nih seperti Pak Martua gitu ya. Tidak lembek, tidak galak, tapi ya itulah pemimpin seperti itu gitu. Nah jadi Asi pengen mengukur diri Asi sendiri seperti apa sih Pak gitu. Cara kita mengukur bahwa oh iya nih kita sudah berhasil bahkan memimpin untuk diri kita sendiri ya. Atau mungkin di rumah gitu. Seperti itulah Pak pertanyaannya. Makasih. Makasih Asni pertanyaannya. Wah susah juga menjawab ini, terus terang. Jadi gini, kalau saya jawab nanti ini terlalu formalistis sekali jawabannya ya. Tapi saya jawab dulu yang secara formalistisnya aja dulu ya. Siap Pak. Bagaimana kita tahu bahwa kita berhasil atau tidak? Memang bukan kita yang tahu, yang menilai kita berhasil atau tidak, orang lain ya, yang menilai kita berhasil atau tidak. Tapi gini, tadi kriteria-kriteria sudah ada. Goal dari institusi kita sudah ada juga. Challenging untuk pribadi kita buat. Kan tadi kan saya katakan bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau men-challenge dirinya ya, keluar dari zona nyamannya. Challenging sudah kita buat. Rule ataupun skill untuk kepemimpinan yang baik itu tadi kita sudah coba bahas. Ya tentu kalau 4 kondisi ini bisa kita penuhi, bisa kita realisasikan di dalam kehidupan nyata kepemimpinan kita, berarti dia menjadi seorang pemimpin yang berhasil tentunya. Nah, itu secara memang memimpin itu tidak satu style ya. Kalau kita bicara lagi dengan style kepemimpinan ada banyak stylenya juga. Cuman harus kembali kepada personality kita. Style apa sih yang paling sesuai dengan personality-nya kita itu gitu. Nah, kalau seperti saya, personality-nya adalah memang pertama tegas, jelas untuk menyampaikan sesuatu itu gitu. Itu sudah pasti. Cara berkomunikasi saya dengan teman-teman juga punya banyak cara gitu. Dan itu teman-teman tanpa saya beritahu juga pasti tahu dia mana tingkat yang
biasa-biasa, mana yang setengah penting, mana yang sangat penting. Iya kan? Kalau di grup itu adalah instruksi general. Kalau sudah mulai japri, itu sudah penting dan segera. Kalau sudah call, itu sudah sangat segera. Tak ditunda. Jadi seperti itu harus bisa kita, tidak usah kita katakan kepada tim kita bahwa ini loh, kalau sudah begini ini, tidak usah. Mereka akan mengerti sendiri dari nanti urgensi-urgensi yang kita sampaikan pada saat kita di grup, pada saat kita japri, pada saat kita call, kita bisa mengatur sesuai dengan kepentingan, itu nanti tim kita akan tahu sendiri. Kan mereka juga orang-orang pintar, seperti saya katakan tadi. Bahkan saya katakan mungkin lebih pintar dari saya juga. Saya hanya terlihat pintar karena jabatan saya aja mungkin. Terlihat ya, belum tentu lebih pintar. Kan kita harus seperti itu loh. Nah itu, jadi harus yakinkan diri Anda bahwa tim kita itu juga sebenarnya punya pengetahuan, makanya kita bisa ajak dia memberi masukan, kita explore masukan dari dia, kita encourage gitu ya. Nah, itu. Jadi ya seperti itulah. Kalau di apa namanya di dalam berkomunikasi juga memang kita akan buka di tahapan pertama, kita akan lakukan suatu sharing session yang apa namanya semua member tim itu adalah setara. Tahapan awal brainstormingnya seperti itu, setara, silahkan. Tapi sebagai leader, at the end harus putuskan satu, gitu loh. Ya boleh setelah terjadi brainstorming, setelah terjadi sharing session, lepas begitu, jangan. Itu tidak menciptakan suatu solusi itu. Tapi leader harus memutuskan begini, apakah itu keputusan itu diambil dari hasil sharing session atau dari keputusan dia sendiri atau combine daripada keputusan si pemimpin dengan hasil sharing session, bisa saja gitu. Karena semuanya punya belief. Tentu pemimpin punya belief juga, tapi itu tadi saya katakan kalau lah boleh sebaiknya beliefnya pemimpin dan beliefnya member itu dari awal sudah sama, maka keputusan akan cepat diambil dan pemahaman akan cepat terjadi. Tapi kalaupun tidak sama ataupun belum sama, maka pemimpin ini harus mampu memberikan argumentasi dan penjelasan kepada membernya supaya membernya juga punya belief yang sama dengan dia. Itu. Jangan biarkan member itu apa namanya ya? ngawang. Jadi misalnya sudah tahu membernya beliefnya A, pemimpinnya beliefnya B, tiba-tiba pemimpinnya putuskan belief keputusannya B, tapi ke membernya dia tidak jelaskan kenapa harus B. Itu tidak boleh. Itu namanya membuat suasana mengambang, itu floating, itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi harus setelah diputuskan, kalau memang belum sepemahaman tadi, tetap putuskan tapi beri penjelasan kepada member. Kira-kira seperti itu. Siap, makasih Pak masukannya. Iya. Terima kasih Teh Asni. Iya, terima kasih juga Bapak. Makasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar, walaupun mohon maaf sekali lagi Tinka tidak bisa bacakan semuanya karena kita dibatasi waktu nih ya Pak. Gak kerasa kita sama Bapak udah 1,5 jam, 1,5 jam maksudnya sharing-sharing mengenai leader amanah ini. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak ya di lain waktu, di waktu yang lebih panjang mungkin, atau di kesempatan yang berbeda dengan tema yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Pak Martua mengenai materinya, kemudian pengalamannya, dan banyak sekali ilmu yang di-sharing sama kita pagi hari ini. Mungkin Bapak ada pesan atau yang ingin disampaikan nih Pak untuk teman-teman TA Jabar khususnya. Mangga Bapak. Pertama ya, selamat ya buat TA Jabar ya. NKU terbaik nasional
Tahu Jabar sekarang. Tagih itu ke Pak Parianto karena gajinya Pak Parianto juga paling tinggi se-Indonesia sekarang OSN gitu. Iya kan? Mantap, kita tagih. Makan online. Nah, gitu. Bilang Pak Martua bilang gajinya Bapak kan dapat 6, sekian % tambahan gitu kan. Wih, mantap. Makan. 6%. Nah, tentu itu semua hasil daripada teman-teman semua kan begitu ya. Ya, makasih. Tetap semangat dalam kondisi apapun. Dalam waktu dekat dalam waktu dekat akan terjadi beberapa perubahan-perubahan di TA. Ya, baik itu yang mungkin signifikan ataupun tidak terlalu signifikan. Tapi dalam waktu dekat organisasi transformasi daripada Telkom Group yang cukup berpengaruh kepada bukan organisasi TA sih, tapi tata laksana kerja di TA itu lumayan signifikan, terutama di sisi operation ya dan konstruksi. Saran saya kepada teman-teman semua, do the best. Do the best. Itu yang paling pertama. Yang kedua, harus mampu dalam situasi apapun menjawab tantangan. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya ingin pesankan ke teman-teman, jangan mau melakukan tindakan yang kalau hati kecil Anda melarang. Kalau hati kecil melarang, kita lakukan dan itu berlangsung sekian lama, sekian waktu, maka Anda akan menjadi stres dan depresi. Maka berikan pemahaman dengan baik, manakala ada instruksi-instruksi yang bertentangan dengan hati kecil Anda. Saya pesannya hanya itu. Mudah-mudahan yang Anda berikan argumentasi itu juga dengan cara Anda yang piawai tadi, komunikasi yang baik, berikan juga data-data pendukung, mereka bisa diajak untuk mempunyai pemahaman yang sama. Saya kira itu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan, dan saya berharap semuanya akan menjadi good leader ya. Anda termasuk teman-teman yang cukup beruntung di perusahaan Telkom Akses yang saya yakin dan percaya bahwa masa depannya tetap cemerlang ya teman-teman, tetap cemerlang, dan Andalah pemimpin-pemimpin nantinya di sana, di perusahaan yang cemerlang itu. Saya kira itu. Terima kasih dan semangat pagi. Iya, terima kasih Pak Martua. Kita sudah di penghujung acara hari ini di sharing session pagi ini. Sebelumnya mungkin bisa dibantu pilih dulu Pak untuk penanya terbaiknya. Iya, tadi kita udah banyak nih Pak penanya-penanyanya Pak. Iya. Ada 3 juga yang bertanya langsung. Boleh dipilih Pak Mangga? Penanya terbaiknya ya. Sebenarnya semuanya pertanyaannya bagus-bagus. Gitu. Cuman di antara itu ya saya coba pilih ya 2 yang yang cukup menurut saya sangat pertanyaannya cukup menarik ya Pak. Menarik gitu ya. Oh, iya. Itu tadi dari Dias sama Asni gitu. Nah, untuk Teh Dias dan Teh Asni, mangga dipersilakan nanti di chat langsung ya KCM-nya ya untuk mendapatkan hadiah link aja sebesar 50.000 masing-masing. Iya. Tapi nanti data semua penanya Vinka, nanti data semua penanya itu nanti nomor HP-nya nanti yang ada linknya kirim ke saya ya.
Aduh, siap Pak. Aduh, yang- teman-teman boleh tuh diucapkan terima kasih dulu Bapak. yang itu tadi ya, yang tanya jawab ya, bukan penanya di chat, tapi penanya yang kita jawab tadi. Oke, maaf teman-teman, jadi yang Vinka tanya tadi. Nggak apa-apa, nanti Vinka bantu catat ya Pak ya. Yang Vinka Berarti kalau ada tanya. nanti yang mau komplain ya sama Vinka aja, karena dia tadi yang milih kan. Vinka bantu pilih Pak. Oke, makasih Pak Martua sekali lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran untuk bekerja ya Pak ya. Sekali lagi Vinka ucapkan terima kasih, pamit, mohon maaf undur diri apabila ada salah kata. Sekian dari Vinka dan semangat pagi. Pagi. Foto dulu Mbak Vinka. Oh ya, kita foto dulu ya teman-teman. Bapak, mangga kita foto dulu untuk teman-teman HCM. Dipersilahkan. Ya guys, aku nggak ada. Oke, teman-teman. Oh, udah. Halo? Ya. Saya lihat ya. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya. 1, 2, 3. Ada 4 slide ya. 2 kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Temeta. Oke, saya keluar ya, teman-teman ya. Ya. Makasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.